Selamat malam, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, masyarakat Kota Temboa. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Temboa. Tapi sebelum itu, udara sangat panas, minum air dulu biar supaya kita enak semua. Masih dari RSUD Atambua, sedikit menyenggol sedikit dengan perjalanan dinas-dinas kesehatan. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya mau mengucapkan propesiat buat Polres Belu, terkhusus buat anggota Polres Belu, khususnya anggota Satuan Intelkam Polres Belu yang semalaman saya melihat bahwa kemarin sore habis road race, final road race itu ada kehilangan sebuah kendaraan roda 2 motor. Begitu laporan polisi oleh korban melaporkan ke Polres Belu, kurang dari 24 jam kendaraan itu sudah bisa diambil, dikejar dan dapat, walaupun sampai saat ini pelakunya belum tertangkap, tapi motor itu sudah berhasil diamankan dan sudah mungkin saat ini mungkin sudah ada di kembali kepada pemiliknya. Sekali lagi propesiat maju terus Polres Belu, senantiasa selalu memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat Kabupaten Belu. Bapak Ibu pencinta grup politik, saya masih berbicara seputar Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Sakit menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu, walaupun kebanggaan kita, walaupun rumah sakit tersebut memakai nama orang suci, yaitu Monsinyur Gabriel Manek, tapi ya walaupun sedikit dinodailah dengan hal-hal yang mungkin di luar apa yang kita tidak inginkan, kita juga harus menyampaikan bahwa PLT Direktur Rumah Sakit itu sudah kadaluarsa. Saya juga heran kenapa ya rumah sakit yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu, kenapa PLT-nya, apakah tidak ada dokter-dokter yang lainnya? Dokter-dokter umum yang lain kah misalnya? Apakah cuma satu orang ini saja yang dari Kadis Kesehatan rangkap menjadi PLT Direktur Rumah Sakit? Ada apa sebenarnya? Patut diduga dan patut ditelusuri dan patut juga APH untuk masuk untuk telusuri secara mendetail dan mendalam. Kenapa saya bilang begitu? Karena sampai detik ini Kadis Kesehatan yang merangkap PLT Direktur Rumah Sakit, saya mempertanyakan itu alat pencernaan ya, alat yang lihat orang punya usus ya, melihat masyarakat makan terganjal apa dalam dia punya usus dan segala macam yang disebut endoskopi itu kira-kira siapa sebenarnya dokter yang mengoperasikan alat tersebut? Sampai hari ini kan tidak berani untuk menyampaikan kepada publik secara transparan. Sebenarnya siapa itu dokter tersebut? Dong mau lupu yang jadi dokter supaya lupu mulut moncong itu jahit. Ya, kalau saya dokter itu beres. Kalau saya dokter itu transparan. Transparan. Termasuk saya jahit ambil lupu bebek dan ini lupu bapak pemburung yang terbang. Saya jahit sekali. Biar dia juga kan bisa sembuh. Mungkin selama ini bebek itu mungkin dia terlalu nakal atau segala macam, nanti saya jahit kalau saya dokter. Yang saya pertanyakan di sini itu adalah Direktur Rumah Sakit, PLT Direktur Rumah Sakit ini kalau secara aturan sudah kadaluarsa. Karena bilang kinerjanya baik, maka saya mempertanyakan itu alat endoskopi yang diadakan mahal, pengadaannya sangat mahal itu, kira-kira dokter siapa yang mengoperasikan itu? Tolong itu dijelaskan dulu supaya kami juga masyarakat bisa tahu, supaya kalau misalnya ada yang penggangguan pencernaan bisa, oh kamu ke sana Bapak Ibu, kalau misalnya pencernaan terganggu silakan ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, rumah sakit kebanggaan kita ini bagi masyarakat Kabupaten Belu, ke sana
Itu ada alat untuk lihat kita pencernaan yang terganggu. Itu namanya endoskopi. Dan dokternya itu yang ini. Ya. Sampai hari ini kan tidak berani menyampaikan kepada publik. Kami sebagai masyarakat juga kami perlu tahu dokter siapa yang mengoperasikan alat endoskopi tersebut. Dan dia dibayar seperti apa honornya. Kami mempertanyakan karena menggunakan uang daerah Kabupaten Belu, uangnya masyarakat Kabupaten Belu, bukan uangnya siapa-siapa di situ, bukan uang pribadi, keluarga atau siapapun. Ya. Sehingga patut kami mempertanyakan itu. Dan fungsi dan kegunaan juga kembali kepada untuk masyarakat. Oleh karena itu, kami mempertanyakan siapakah dokter yang mengoperasikan alat yang namanya endoskopi tersebut. Nah itu, nah Vicky, yang bisa operasikan alat endoskopi hanya Pak Bupati. Baik, ini saya tampung nah, tapi saya ingin mendengar langsung pernyataan resmi daripada Direktur Rumah Sakit. Supaya sebagai masyarakat kami tidak berasumsi liar. Kami bisa berpikir secara liar. Kenapa kami bilang begitu? Cuma masyarakat semua menilai. Ya. Kadis Kesehatan, dia merangkap PLT Direktur Rumah Sakit. Kalau seorang pemimpin daerah ini mempertahankan dia, coba ditanya, tugas Kadis Kesehatan itu mengontrol Direktur Rumah Sakit, kinerjanya. Tapi kalau Kadis Kesehatan merangkap PLT, ini siapa kontrol siapa? Kami pertanyakan. Maka patut diduga ada ketidakberesan. Oleh karena itu, saya juga meminta, saya masih akan tetap kejar yang namanya endoskopi itu. Karena saya penasaran dengan endoskopi. Endoskopinya di mana? Endoskopi. Maka saya mempertanyakan itu. Ibu PLT Direktur Rumah Sakit yang terhormat, sampaikan kepada publik secara transparan. Seperti Ibu teriak saya ketika saya kantor ke saudara saya, teman saya ketika masuk di IGD. Sampaikan ke publik bahwa endoskopi ini yang mengoperasikan dokter ini. Itu baru fair. Kami masyarakat mempertanyakan itu. Sampai hari ini kan tidak disampaikan. Katanya kerjanya bagus. Kalau kerja bagus kita ingin tanya, siapakah dokter tersebut yang mengoperasikan alat yang namanya endoskopi tersebut? Karena alat yang namanya endoskopi itu belinya bukan pakai uang keluarga atau uang pribadi. Itu menggunakan uang masyarakat Kabupaten Belu. Oleh karena itu bagian kami sebagai masyarakat yang bagian daripada kami juga mempertanyakan sejauh mana endoskopi, alat endoskopi yang melihat pencernaan manusia itu sudah sejauh mana penggunaannya dan sudah berapa orang yang berobat ke sana memeriksakan saluran pencernaan tersebut dan siapakah dokter yang mengoperasikan alat tersebut. Nah itu. Nah Vicky, saya juga mau tanya, Naik katanya ada perlakuan yang tidak bisa Naik antar. Ya itu menjadi sebuah pengalaman tersendiri. Jadi ketika saya mengantar, kebetulan saya waktu itu ditemani saya bersama dengan si Dance dan si Haman, yang notabene Haman adalah wartawan El Voice. Saya dengan Haman itu inisiatif mengantar si Dance yang sudah kesakitan, sudah tidak lagi bisa mampu menahan rasa sakit. Jadi kami buru-buru mengantarnya ke rumah sakit umum. Sampai ketika sampai di IGD, ketika saya masuk ke IGD tersebut, saya disambut dengan kata-kata oleh PLT Direktur Rumah Sakit yang mengatakan, oh ini Vicky Nakin yang bilang kita kerja tidak betul, oh ini yang bilang kita kerja tidak, pokoknya bahasa itu yang diulang-aling sampai saya sendiri pun entah saya juga sendiri dengar juga pun bosan. Jadi itulah yang terjadi. Disitulah saya mempertanyakan, adakah ruang yang pas ketika Ibu PLT Direktur Rumah Sakit merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu mungkin mengganggu dan segala macam.
ada ruang. Kapanpun ibu minta untuk saya berdiskusi atau kami berdiskusi dengan ibu, kami siap. Ada tempat. Ya. Inilah yang menjadi catatan tersendiri sebelum kok seorang pejabat, seorang kepala dinas merangkap menjadi PLT direktur rumah sakit. Kok kami datang mau berobat teman, bukan kami mendapatkan pertolongan pertama, malah saya disambut dengan kata-kata yang seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi tidak apa-apa, itulah manusiawi. Tapi ingat bahwa Vicky Nag ini sudah batu memang. Agak susah. Tidak mempan saya kalau kata-kata seperti itu. Sudah biasa. Karena saya sudah terbiasa berdiri di tengah-tengah badai. Jadi menarik tengah-tengah badai saya sudah terbiasa. Jadi kalau bagi anda yang tidak terbiasa, marilah kita bermain bersama-sama. Karena saya Vicky Nag bukan penguasa anggaran. Saya Vicky Nag tidak menjabat jabatan apapun. Saya adalah masyarakat biasa yang bebas kemanapun saya pergi. Tidak menggunakan uang negara, tidak menggunakan uang siapapun. Jadi, bagi Bapak Ibu yang punya kepentingan menjabat apapun, kerjalah baik-baik. Maka tugas kami adalah mengontrol kinerja tersebut. Oleh karena itu pada malam yang baik ini juga, saya ingin mempertanyakan kepada Ibu PLT Direktur Rumah Sakit yang terhormat, Ibu kira-kira itu alat yang namanya endoskop itu dokter siapa yang mengoperasikan alat tersebut? Dan bagaimana sistem pembayaran ke jasa dokter tersebut? Ini yang perlu kita sampaikan. Kenapa? Alat ini mau datang saja, ngeri. Kita satu Atambua ini, sepelosok. Dari Raimanuk sampai Lamaknen, sampai Lakaan itu orang bilang, sekarang ngeri. Rumah sakit itu Atambua. Kita sudah bisa tahu kita pun pencernaan itu, saluran pencernaan terganggu. Kita punya alat yang sudah bisa lihat kita pun pencernaan ini. Terganggu ini. Ini. Ya, jadi semua booming. Tapi sekarang kok adem-adem wae. Maka oleh karena itu saya mempertanyakan, alat yang begitu mau bilang bagi kami masyarakat kecil itu mahal, mau bilang itu alat mahal. Kami juga ingin mempertanyakan, alat yang sudah mahal itu sudah menyerap berapa persen masyarakat yang berobat tersebut. Dan dokter siapakah yang mengoperasikan alat tersebut dan sistem pembayaran honorer seperti apa? Apakah gratis? Ataukah hanya berurusan saja dengan Ibu Direktur? Kalau Ibu PLT RS tidak mampu menjelaskan, bagaimana Naik Vicky? Kalau saya yang jawab pertanyaan Naik. Kalau sampai yang seperti minta maaf, kalau sampai Naik yang Naik Teo tadi sampaikan bahwa yang mengoperasikan alat tersebut adalah Bupati, maka kita akan buka regulasi apakah diperbolehkan. Ya. Kalau tidak, kami akan minta beraudiens dengan APH, dalam ini kejaksaan, supaya kami mempertanyakan. Makanya saya mempertanyakan ini kepada Ibu Direktur Rumah Sakit. Tolong dijawab, siapakah yang mengoperasikan alat endoskop itu? Dokter siapa? Maka patut diduga Kadis Kesehatan rangkap PLT Direktur Rumah Sakit dan sudah kadaluarsa. Inilah yang menjadi sebuah catatan kritis. Sebenarnya waktu itu Om Vicky langsung cari tahu. Ya, saya mau cari tahu ini Om Dami. Tapi kan saya begitu masuk di IGD saja, saya sudah disambut dengan kata-kata itu. Ya, karena saya mengantar ini saudara Dance yang sudah menahan rasa sakit, yang sudah tidak tahan lagi. Kami juga panik supaya dia bisa mendapatkan perawatan secara medis. Tapi apa yang saya dapat, bahwa kata-kata yang keluar dari PLT Direktur Rumah Sakit. Sekali lagi, kalau sampai besok dalam minggu ini tidak ada pernyataan bahwa alat endoskop itu yang mengoperasikan itu, berarti apa yang disampaikan Naito ini benar adanya, bahwa Naito mengatakan ini, maka kami akan meminta waktu untuk kami berdiskusi dengan APH, khususnya dengan Bapak Kejari dan anggota jaksaan untuk
Apakah ada regulasi yang membolehkan aturan tersebut? Oleh karena itu Bapak Ibu masyarakat pencinta grup politik, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat buat Bapak Ibu yang tadi dilantik. Ya. Yang terlantik mungkin ya tetap tersenyum walaupun yang kita tahu seperti begitu. Tapi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Berwi tidak usah khawatir. Saya besok akan live terkait dengan moralitas pejabat di Kabupaten Berwi. Ya. Akan saya bawa dalam live. Oknum tersebut akan saya kupas secara tuntas, mendetail dan seterang-terangnya. Karena Vicky satu orangnya komitmen. Tapi kalau komitmen itu sudah tidak bisa lagi kita pertahankan, maka kita dengan menjadi musuh akan lebih baik. Agar semua menjadi terang benderang. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak, mewakili live saya. Selamat malam, Tuhan memberkati.